Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di depan kita ada printer Epson seri L110. Jadi kasus masalah printer ini adalah hasil cetaknya yang putus-putus atau yang sudah dilakukan cleaning berkali-kali tapi nozzle checknya masih putus-putus. Dan kalau kita lihat di sini hasil print nozzle checknya ini, ya di sini untuk warna hitamnya normal, birunya normal, kuningnya juga normal, hanya saja untuk warna merahnya ini putus-putus ya, putus-putus. Ya, ini printer ini saya sudah lakukan 3 kali cleaning, namun masih saja hasilnya putus-putus. Jadi untuk solusinya adalah kita lakukan tahap yang lebih dalam lagi ya. Jadi lebih kita fokus ke head. Sebagian orang mungkin kalau hal yang seperti ini mungkin sudah diabaikan saja, tapi kalau untuk kalau kita untuk mencetak gambar ini hasilnya akan tidak maksimal. Oke, langsung saja ya, kita matikan printer. Ya, kita cabut semua kabel-kabelnya. Pastikan semua kabel-kabel dilepas ya, termasuk kabel power dan kabel datanya. Nah, ya, langkah yang kita harus lakukan adalah mengangkat head ya. Oke, ini kita geser dulu. Kita dorong pengancing yang ada di belakang, baru kita tarik ya. Ya, ini kita lepaskan dulu semuanya. Jadi printer ini sebelumnya sudah saya buatkan video ya, cara mengatasi hasil print yang putus-putus. Tapi setelah kita lakukan cleaning beberapa kali, tapi tetap saja warna merahnya itu tidak keluar. Jadi semuanya normal, hanya warna merah saja yang tidak keluar. Jadi kita akan fokus ke warna merah ya. Nah, ini kita lepas seperti ini. Kita lepas seperti ini. Ya, kemudian kita lepaskan ini penutupnya. Ya, ini kita lepas ya. Ya, ini ada pengancingnya. Jadi caranya kita bebaskan sedikit, baru sambil kita tarik ke atas. Oke. Ya, ini kita lepaskan dulu ini yang putih-putih ini. Ya, ini ya, kita lepaskan dulu. Ya, jadi caranya ini ada knob kanan kiri ya, pengancingnya. Jadi kita ini sambil kita tekan, sambil kita angkat ya. Ini kita tekan pengancingnya sambil kita angkat. Oke, seperti itu ya. Ya, sekarang kita akan ini kita lepaskan dulu ini fleksibel. Nah, setelah itu kita akan buka headnya ya. Kita gunakan obeng yang pendek. Oh, di dalam itu ada 3 baut. Sebenarnya kita bisa saja melakukan suntik ya dari sini tanpa kita harus melepas. Langsung kita suntik seperti ini. Tapi itu sangat beresiko bagi kalian yang baru pemula. Jadi sangat beresiko, saya tidak sangat menyarankan untuk kalian yang baru pemula. Jadi caranya kita lepaskan saja headnya supaya lebih aman ya. Karena kalau kita langsung suntik dari sini, khawatir itu cairannya akan merembet mengenai fleksibel
dan itu bisa saja akan terjadi konslet ya, bisa terjadi konslet. Jadi untuk bagi pemula sebaiknya kalian lepaskan saja headnya supaya lebih aman ya, supaya lebih aman. Ya, ini di dalam sini ada 3 baut, kita lepaskan semua bautnya. Ya, kemudian kita bisa mengangkat, ini ada fleksibel. Fleksibel ini nanti akan ikut ya, akan ikut ketika kita tarik. Nah, ini kita angkat saja seperti ini headnya. Ya, oke. Sekarang kita lepaskan ini headnya. Fleksibelnya ini kita lepas. Ya, kita sudah dapatkan headnya. Ini kita bersihkan dulu cairan-cairan yang merembet ini, tinta-tinta. Dan kita harus waspada untuk bagian headnya ini. Di sini ada soket fleksibel. Ya, ini soket fleksibel. Kita harus waspadai jangan sampai ada tinta yang menetes ke soket fleksibelnya, kan itu bisa menyebabkan konsleting. Jadi kita bersihkan dulu ya. Oke, sekarang kita fokus ke warna merah ya. Ya, jadi untuk warna merahnya itu kita bisa menggunakan tisu kalau bagi kalian yang pemula ya, untuk mengetahui mana warna merah. Ini kita bisa menggunakan tisu dan kita warna merah itu bagian sini ya. Pertama ini lubang soket. Ya, kita hitung dari lubang soket fleksibel, kita hitung ya, ini 1, 2, 3. Jadi warna merah itu yang ketiga. Ini hitam, kuning, merah, biru. Jadi kita fokus ke warna merah ini. Ya, ini merah ya. Nah, ini merah ya. Jadi ini merah, kita fokus ke situ. Saya siapkan dulu cairannya. Ya, kita siapkan wadah seperti ini ya, seperti ini untuk menampung cairan. Oke, seperti saya bilang tadi, kita fokus ke warna merah karena warna merah saja yang bermasalah. Jadi kita siapkan tisu begini, kita tutup bagian fleksibelnya, bagian soket fleksibelnya supaya aman ya, supaya aman. Ya, seperti ini. Ya, ini cairan tinta cleaner ya. Kalian bisa beli di toko-toko marketplace untuk cairan cleanernya. Kalian juga bisa menggunakan air. Ya, bisa juga menggunakan air. Bisa juga menggunakan clean pembersih kaca ya. Bisa juga seperti itu. Jadi clean pembersih kaca itu dicampur dengan air. Lalu perbandingan 1:1 seperti itu ya.
Ya, ini sudah siap seperti ini. Lalu kita semprotkan dan kita perhatikan untuk pancuran di bawahnya ya. Kita perhatikan pancuran di bawahnya, pastikan air yang keluar itu stabil, tidak ada yang putus dan tidak ada yang berspasi. Ya, coba kita mulai semprot. Kalau sudah basah begini tisunya, kita pindahkan lagi pakai yang masih kering. Dan ini anunya ternyata memang sudah putus-putus ya. Dan usahakan tidak ada cairan yang mengenai soketnya, karena jika mengenai soketnya itu bisa menyebabkan konsleting. Ya, kita coba lagi. Dan ternyata ini merahnya memang sangat parah ya, sangat parah. Jadi saya sudah melakukan suntik beberapa kali, tapi ketika disuntik itu cairannya masih saja keluarnya tidak stabil ya, masih putus-putus. Jadi kemungkinan head ini adalah sangat parah buntunya. Jadi kita tidak bisa terlalu memaksa untuk kita tekan terus, karena itu bisa menyebabkan jebol ya, bisa menyebabkan jebol di headnya. Jadi kita harus tidak bisa kita paksa. Jadi tidak bisa kita paksa ya. Jadi setelah kita lakukan penyuntikan tadi, kita bisa pasang kembali. Jadi apabila setelah kalian suntik seperti tadi dan pancuran airnya masih putus-putus, ya kalian jangan diteruskan ya. Sebaiknya kalian berhenti untuk mengatasi, untuk menjaga head tidak jebol. Ya, pastikan dulu semuanya sudah kering, tiada cairan yang mengenai fleksibel. Soket fleksibel ini ya, pastikan tidak ada cairan yang ada di dalam. Kalau sudah dipastikan aman, kita pasang kembali. Ya, jadi pasangnya itu kita pasang dulu soketnya ini ya. Soketnya kita pasang dulu.
Usahakan soketnya kering, tidak ada cairan. Dan pastikan tidak ada pin-pin yang terlipat ya. Oke, kita masukkan. Kita langsung kembali. Jadi bagi 3 kita langsung kembali. Ya, sudah ya, langsung. Kita langsung kembali. Jadi kita tempel kembali seperti ini. Ini kita pasang kembali. Ini pasang. Oke. Ya, sudah semuanya. Sekarang kita coba nyalakan. Jadi saya terangkan dulu ya. Setelah kalian melakukan penyuntikan seperti tadi, pastikan itu cairannya, pancuran airnya itu stabil, tidak ada yang putus-putus dan tidak ada yang tersendat-sendat. Kalau dia stabil maka insya Allah hasil print juga akan normal. Kalau dia masih putus-putus maka kalian jangan terus dipaksa, khawatir akan mengakibatkan jebol ya, bisa mengakibatkan jebol dan bisa membuat konslet pada head. Jadi solusinya seperti tadi ya, cukup beberapa kali kalian tekankan cairan. Kalau tetap tidak mau, kalian pasang kembali saja ya, seperti itu ya. Jangan dipaksa, karena kalau dipaksa mengakibatkan lebih fatal lagi. Ya. Coba kita lakukan cleaning dulu ya. Oke, lakukan cleaning. Ya, kita lakukan cleaning ya. Kita buka control panel. Lalu ini ini ya. Lalu kita klik kanan di printer yang aktif, preference, maintenance, head cleaning. Start. Ya, kita tunggu proses cleaningnya dulu ya. Kita cleaning karena kita sudah menyuntikkan cairan ke headnya, jadi otomatis tinta di dalam headnya itu kosong ya. Jadi kita cleaning dulu supaya ada tinta yang masuk kembali ke headnya ya, seperti itu ya. Kita tunggu sampai selesai cleaning. Jadi untuk cara seperti ini ya, bisa kalian terapkan di semua jenis printer, semua jenis tipe printer Epson ya, semua bisa kalian terapkan di printer-printer yang itu. Jadi dengan cara di cleaning awalnya, kalau telah dilakukan cleaning beberapa kali tapi masih tetap saja hasil nozzle checknya itu masih putus-putus, maka kalian coba lakukan yang seperti tadi ya. Kita suntik pada headnya itu menggunakan cairan cleaner atau menggunakan air bisa, atau menggunakan cleaning pembersih kaca itu ya. Cleaning pembersih kaca dicampurkan dengan air bisa, seperti itu. Ya, kita coba tunggu sampai selesai cleaningnya.
Ya, kita tunggu ya. Jadi ini hasilnya. Jadi untuk warna merahnya itu tadi kita fokus ke merah ya. Tetap saya putus-putus karena memang tadi waktu kita lakukan suntik itu tetap tidak normal ya. Biasanya itu kalau hal seperti ini disuntik dia langsung normal. Tapi tadi ketika kita suntik tetap putus-putus, dan itu kalau kita terus paksa bisa mengakibatkan kejebolan dan akan merusak yang lainnya. Jadi kita hentikan penyuntikan tadi untuk menghindari kejebolan atau rusak yang lebih parah. Jadi kalau kalian sudah mengalami hal seperti ini, berarti kalian sudah mengalami kerusakan yang khusus untuk di nozzle yang warna merah ya. Yang lainnya semuanya normal. Jadi itulah caranya ya mengatasi nozzle head yang sudah bandel ketika dilakukan cleaning beberapa kali tapi tetap saja tidak bisa normal. Lakukan seperti tadi, penyuntikan di head ya, penyuntikan di head. Apabila yang rusak atau yang bermasalah di merah, maka kalian fokus ke merah saja dan jangan mengganggu yang lain. Intinya seperti itu ya. Kalau beberapa kali disuntik namun tetap saja tidak mau normal, kalian hentikan penyuntikan dan untuk menjaga kerusakan, untuk menjaga kerusakan yang lebih parah ya. Oke, sampai situ saja videonya, sudah sangat panjang. Semoga video yang bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.